Halo, ketemu lagi dengan saya Nika Desutini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik penting lagi dalam ilmu statistik, yaitu data statistik, skala pengukuran data dalam statistik. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menyampaikan ruang di pembelajaran pada perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengisian data, menjelaskan perbedaan keempat jenis skala pengukuran berdasarkan sifatnya, menggunakan skala pengukuran dengan benar dan yang tepat. Mari kita lanjutkan dari yang pertama tentang pengertian data. Data adalah bentuk jamak atau plural ya dari kata datum. Dengan demikian data sebenarnya merupakan bentuk jamak sehingga cukuplah dinyatakan data saja. Data itu apa sih? Data adalah nilai dari unit sampel sebagai hasil dari pengamatan dan pengukuran. Oke, kalau kita lihat klasifikasi data berdasarkan cara mendapatkan data itu sebenarnya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Kemudian dari sumber datanya, data itu ada data internal dan data eksternal, kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan sifatnya ada data diskrit dan data kontinu. Dan dari waktu pengumpulan data ada data cross-sectional dan data time series atau berkala. Apa sih yang dimaksud dengan data primer, data sekunder, data internal, eksternal, discrete, continue? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, berdasarkan cara mendapatkan data, tadi dijelaskan bahwa ada dua jenis nih, ada data primer dan ada data sekunder. Kita bahas dulu data primer. Data primer merupakan data yang secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti, perorangan maupun organisasi. Nah, misalnya sebagai contohnya di rumah sakit ya, untuk mengetahui tentang persiapan dilakukan misalnya pada proses persalinan pada ibu hamil. Nah, itu termasuk data primer. Jadi data yang diambil secara langsung ya terhadap responden ya, atau sampel dari peneliti. Ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung didapatkan dari subjek atau objek yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Nah, contohnya data yang didapatkan dari surat kabar ataupun misalnya peneliti mendapatkan data dari catatan rekam medik pasien ya. Contohnya misalnya penelitian yang ingin mengetahui kadar Hb ibu hamil sebelum proses persalinan. Jadi data ini tidak didapatkan langsung wawancara, tetapi bisa didapatkan dari rekam medis pasien. Selanjutnya berdasarkan sumber data itu ada dua, ada data internal dan data eksternal. Kalau data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi internal organisasi. Nah, seperti data rekam medis gitu ya. Kemudian data dari tentang dokter, tentang perawat, tentang pegawai itu termasuk data internal. Sedangkan data eksternal sih yang ada di luar organisasi, seperti misalnya data jumlah pengguna layanan rumah sakit, data sebaran penduduk, kemudian data tentang kepuasan pelayanan di rumah sakit itu adalah data yang bersifat eksternal. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis data, data itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada data yang bersifat kuantitatif dan ada data yang bersifat kualitatif gitu. Kalau data yang bersifat kuantitatif ada ini nih dipaparkan dalam bentuk angka, seperti misalnya jumlah obat jenis tertentu, kemudian misalnya data tinggi badan, kemudian kadar Hb dan data-data yang lain gitu ya, yang digambarkan, yang didapatkan atau dilaporkan dalam bentuk data itu termasuk data yang bersifat kuantitatif. Apa beda jika dalam bentuk kata-kata tapi mengandung makna? Contohnya misalnya sebuah penelitian yang ingin mengkaji persepsi ibu hamil tentang operasi sesus cesaria gitu. Melalui teknik wawancara didapatkan data, melalui pertanyaan yang menurut ibu apa sih yang ibu rasakan gitu, persepsinya ibu terkait dengan operasi yang akan ibu lakukan. Nah, ini datanya bisa dalam bentuk ini, menurut saya operasi sesaria sangat menakutkan karena luka bedahnya gitu.
Atau misalnya kan pasien tentang aktivitas dokter jaga di rumah sakit. Nah, hasil wawancara didapatkan data dokter jaga di EGD rumah sakit tampak crowded karena pasiennya terlalu banyak. Jadi beda data kuantitatif dengan kualitatif adalah cara mendapatkan pengukurannya ya dan hasil datanya yang dilaporkan. Kalau data kuantitatif cenderung bisa menggunakan kuesioner, pengukuran langsung ya, datanya kuantitatif dalam bentuk angka absolut. Kalau data kualitatif ya data disajikan dalam bentuk kata ya, tapi memiliki makna tertentu. Nah, selanjutnya ada data berdasarkan sifat, ada data kontinu. Nah, apa bedanya gitu? Kalau data discrete adalah data bilangan asli. Contohnya misalnya data berat badan ibu hamil nih, asli nih, absolut gitu. Sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya pada interval tertentu atau berada pada nilai satu ke nilai lainnya sekitar kayaknya kurang lebih kira-kira gitu ya, generik gitu. Misalnya kurang lebih 712 ton gitu. Kalau data diskrit itu data bilangan asli absolut, dia jelas. Misalnya tinggi badan 167 cm pada responden A dengan istilah CD gitu ya. Atau tinggi badan pada responden 2 161 cm itu jelas gitu. Sedangkan data kontinu itu ya dilaporkan dalam bentuk yang tidak asli atau objektif ya atau absolut ya. Jadi menggunakan kata-kata seperti kurang lebih, kira-kira. Nah, itu yang dimaksud dengan data diskrit dan data kontinu. Selanjutnya berdasarkan waktu pengumpulan data, ada data cross-sectional, ada juga data time series atau berkala gitu. Apa berbedanya? Kalau data yang cross-sectional adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu gitu. Ya, atau pengumpulan datanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau waktu tertentu gitu ya. Jadi misalnya contohnya adalah tingkat pengetahuan ibu hamil tentang persalinan pasca penyuluhan. Jadi dikasih penyuluh sebelum penyuluhan diukur datanya, pengetahuannya setelah penyuluhan juga diukur datanya. Jadi pengukurannya pada satu titik tertentu. Nah, sedangkan pada data berkala atau data atau time series ya adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis dari tahun 2004 sampai dengan 2006 atau jumlah pengguna alat kontrasepsi dari bulan Januari sampai bulan Desember 2006. Jadi secara kontinu untuk mendapatkan datanya tidak bisa diukur pada satu titik tertentu. Nah, dalam data time series atau berkala ini pengukurannya itu pada satu titik kemudian berlanjut lagi sampai misalnya seperti tumbuh kembang anak dari tahun 2004 sampai 2006. Kalau data cross-sectional ya pengukurannya saat satu titik pada waktu tertentu dan dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran data. Dari skala pengukuran data, jenis data atau skala data itu bisa dibagi menjadi dua, sifat numerik atau kuantitatif. Nah, data yang kategorik ini dibagi lagi, ada yang nominal dan ada yang ordinal ya, sifatnya. Kemudian kalau yang numerik atau kuantitatif ada yang interval dan ada yang rasio, sehingga untuk memudahkan sebenarnya disingkat nih menjadi nominal gitu ya. Ada ordinal, ada interval dan ada rasio. Apa sih bedanya data nominal, ordinal, interval, rasio gitu ya? Kalau data yang nominal, nah ini data yang tingkatannya paling rendah dari tingkat pengukurannya. Nah, data nominal ini pada suatu individu tidak mempunyai variasi sama sekali. Jadi individu hanya mempunyai satu bentuk data. Nah, data nominal ini contohnya misalnya ya jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan, tempat tinggal, tahun lahir gitu. Nah, setiap individu hanya mempunyai satu data jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Data jenis kelamin ini nantinya diberikan label ya dan pengolahannya seperti misalnya laki-laki 1, perempuan 2 ya. Nah, data yang nominal ini adalah data yang setara atau tidak bertingkat, itu nggak ada tingkatannya ya laki-laki ya perempuan, jadi hanya dimiliki satu aja. Data nominal yang setara atau tidak bertingkat ini laki-laki, perempuan, kawin, tidak kawin gitu misalnya ya, itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang nominal dikotonom distrik new. Nah, contoh data distrik dikotonom adalah status pernikahan gitu, yang dikotonom ini 1 menikah, 0 tidak menikah gitu. Bisa juga jenis kelamin ini dikotonom ini laki-laki perempuan. Nah, sedangkan nominal dikotonom kontinu ini
datanya bersifat interval ya, yang awalnya interval kemudian bisa dikategorikan dalam dua kategori, misalnya terkait dengan berat badan gitu, misalnya berat badan bayi yang kurang dari 2.500 gram ya ketika lahir itu disebut dengan berat badan bayi lahir rendah gitu. Tetapi kalau seandainya berat badannya lebih atau sama dengan dari 2.500 gram jadi non BBLR gitu, atau berat badan lahir rendah yang non gitu. Itu termasuk data nominal dikotonom kontinu interval dulu, tetapi kemudian bisa dikategorikan, tetapi tidak arah gitu. Kemudian yang lainnya masuk berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal ini pada dasarnya adalah hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Jadi penskalaan sikap individu adalah contoh data ordinal. Nah, ya data ordinal ini ada tingkatannya atau dia tidak setara. Biasanya sering menggambarkan sikap dari responden, misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini ada tingkatannya gitu. Misalnya contoh yang lain kadar kolesterol gitu, kadar kolesterol baik, kadar kolesterol sedang, kadar kolesterol buruk. Nah, ini ada tingkatannya gitu. Nah, misalnya tingkat pengetahuan baik, tingkat pengetahuan cukup, tingkat pengetahuan kurang. Skala pengukuran data yang kategori kualitatif dia setara, tidak bertingkat. Kalau yang ordinal dia tidak setara atau bertingkat. Ya, kalau yang nominal dibagi menjadi dua, ada yang nominal dikotonom diskrit ya, misalnya seperti laki-laki perempuan menikah tidak menikah gitu ya, yang memang dari awal dikategorikan gitu, tetapi dia memiliki nilai tersendiri gitu, tidak ada tingkatannya. Nah, kalau yang nominal dikotonom kontinu ini didapatkan dulu dari nilai interval ya, data interval dulu kemudian dikategorikan, misalnya tingkat kolesterol baik sedang buruk, kemudian pengetahuan yang tinggi sedang rendah, yang seperti itu misalnya ya. Kemudian ada data yang numerik atau kuantitatif, itu dibagi menjadi dua, ada yang interval dan ada yang rasio. Nah, data yang interval itu mempunyai tingkat lebih rendah sebenarnya dari data rasio ya. Data rasio memiliki jarak yang pasti tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak. Tapi yang di sini kalau data interval memiliki nilai nol yang bermakna atau mutlak. Nol gitu, itu masih ada maknanya gitu. Minus 1 itu ada maknanya gitu ya, titik beku gitu ya. Kalau seandainya rasio itu nilai nol yang tidak bermakna. Kalau berat badan, tinggi badan nol itu kan tidak ada artinya. Kalau berat badannya nol berarti nggak ada kan. Kadar gula darah nol juga nggak ada. Kemudian panjang benda nol juga nggak ada. Jadi itu yang membedakan skala pengukuran data numerik kuantitatif ini. Kalau interval ada nilai nol bermakna, sedangkan yang rasio itu tidak ada nilai nolnya, itu memang tidak bermakna. Kemudian selanjutnya ada pembagian data berdasarkan tingkat pengukurannya. Nah, pembagian data berdasarkan tingkat pengukuran ada dibagi menjadi data yang parametrik dan data yang non parametrik. Data yang parametrik ini datanya bersifat numerik ya. Ya, yang numerik yang tadi dari skala pengukuran data itu ada data interval dan data rasio, itu data parametrik. Jadi dalam bentuk angka dia, baik dia nilai nolnya bermakna maupun nilai nolnya tidak bermakna. Dan data yang dianalisis secara termasuk data parametrik ini, analisisnya nanti harus memenuhi syarat distribusi normal gitu, dan hasil analisis homogeneity of varian datanya itu harus sama. Nah, ketika sebuah data numerik yang interval tadi, ya misalnya kayak apa tadi ya, suhu tubuh ya, atau data yang rasio tadi misalnya berat badan gitu, setelah diuji normality datanya tidak berdistribusi normal gitu, maka dia akan lanjut menjadi data non parametrik. Nah, ini penting ini penentuan data parametrik dalam uji hipotesis nanti. Nah, data yang parametrik tidak memenuhi syarat uji normalita bisa menjadi data non parametrik juga ya. Tetapi data non parametrik, data kategorik seperti data yang nominal yang jenis kelamin tadi ya, laki-laki perempuan, kemudian data yang ordinal, pendidikan yang pengetahuannya tinggi cukup rendah gitu, atau baik buruk ya, itu bisa menjadi data yang bersifat non parametrik. Ya, jadi tidak ada sih sebenarnya data parametrik ada syarat ujinya untuk data internal dan data rasional dengan normality data dan homogeneity. Ya, kalau tidak memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud
uji normality. Nah, uji normality itu digunakan untuk mengetahui bagaimana sih data tersebut, apakah data berdistribusi normal atau tidak normal. Bagaimana sih data yang bersifat kuantitatif itu, data internal dan rasio itu dinyatakan berdistribusi normal. Ada dua, ada deskriptif dan ada yang analitik. Gitu. Kalau metode yang deskriptif ini varian, ada yang menggunakan rasio squeakness, ada rasio kurtosis, histogram. Nah, ini ada cara menilainya. Nah, ini akan dibahas dalam video pembelajaran berikutnya terkait dengan uji normality. Ya, kemudian di samping dengan metode deskriptif juga lebih praktis menggunakan metode analitik, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wills. Seperti apa tampilannya dan bagaimana caranya nanti akan dibahas dalam video pembelajaran berikutnya. Jadi akan dijelaskan step-step pengukuran atau analisisnya bagaimana, dan dijelaskan juga bagaimana melakukan interpretasi hasil dari analisis tersebut. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov yang termasuk metode analitik ini biasanya digunakannya itu umumnya lebih dari 50. Itu digunakan untuk menganalisis uji normalitas data untuk sampel yang kecil, yaitu sama dengan 50 atau kurang dari 50. Nah, selanjutnya seperti apa sih tampilannya? Nah, ini tampilan umumnya ya ini histogram yang menggunakan metode deskriptif tadi. Jadi ini ada menghitung koefisien variannya gitu ya, ada rumus-rumusnya ini dan ada cara menyimpulkannya gitu. Mungkin ini lebih ribet ya, sehingga banyak peneliti yang cenderung menggunakan metode yang analisis bukan yang deskriptif. Yang ini normal QQ plotnya ya. Ini Oke, juga box plotnya. Jadi dengan cara ini menghitung ini gitu, ada rumusnya ini, ada ketentuannya, baru kita menentukan apakah data nilai distribusi data secara analitis ini. Nah, ini contohnya yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Kalau kita lihat di sini jumlah sampelnya lumayan banyak, ini sekitar 299. Kalau tadi udah disampaikan bahwa Kolmogorov-Smirnov digunakan persyaratnya ya jika sampelnya lebih dari 50. Dan ini dari hasil Kolmogorov-Smirnov, kalau sampelnya misalnya lebih ya, ini nilai yang kita lihat adalah nilai signifikansi ini, ya nilainya 0,000. Nah, kalau seandainya nanti ya sampelnya kurang dari 50, anggap aja ini misalnya 20 gitu, 29, maka yang kita lihat tabel bagian ini yaitu Shapiro-Wills. Ya, didapatkan nilainya misalnya 0, bersih normal atau tidak gitu misalnya. Ya, contohnya di sini ini sampelnya apa ya? Oke, nah contohnya di sini diperoleh nilai P-nya 0,000. Nah, ini berarti jumlah sampelnya lebih ya dari 50 nih, 299 ya. Karena nilai P value-nya kecil ya dari 0,05, maka Anda dapat mengambil kesimpulan bahwa distribusi umur ya ini artinya data tidak normal. Kalau datanya tidak normal, maka nanti dia akan masuk menjadi data yang bersifat non parametrik. Walaupun umur dalam bentuk awalnya dia termasuk data yang parametrik ya. Data parametrik itu kan tadi datanya yang ada makna nilai absolutnya itu ya, yang bisa dalam bentuk interval atau rasio gitu. Nah, kalau datanya nanti hasil ujinya normalitinya tidak menunjukkan data berdistribusi normal, dimanapun yang digunakan adalah nilai PPV-nya ini ya, kalau dia kurang dari 0,05 dianggap dia tidak berdistribusi normal, kalau dia lebih dari 0,5 dianggap berdistribusi normal, dijadikan panduan atau acuan menunjukkan bahwa data umum parametrik. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang variabel penelitian setelah kita memahami sedikit tentang skala pengukuran di dalam biostatistik. Variabel dapat disebutkan sebagai sebuah konsep ya, seperti perempuan dalam konsep jenis kelamin atau pemalas dalam konsep sifat. Variabel dapat didefinisikan sebagai gejala yang bervariasi. Variabel dapat juga diartikan atribut dari subjek atau objek yang diteliti yang bervariasi di antara subjek atau objek. Nah, penelitian kuantitatif biasanya menuntut peneliti melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Nah, selanjutnya peneliti baru dapat melakukan analisis untuk mencari atau mengetahui kebermaknaan variabel yang diteliti. Nah, variabel merupakan gejala yang menjadi fokus dalam penelitian. Variabel menunjukkan atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variasi satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Berat badan, tinggi badan, suhu, motif
partisipasi, kinerja perawat, tingkat pendidikan adalah beberapa ya contoh dari variabel karena semua itu menunjukkan variasi atau atribut dari seseorang. Nah, sebaliknya warna, ukuran, berat merupakan atribut dari objek. Nah, berdasarkan hubungan satu variabel dengan variabel lain, nah variabel dalam penelitian itu ada dependent variabel atau variabel terikat. Nah, pengaruhnya, perbedaan dan lain sebagainya. Ada juga interfacting confounding variabel atau variabel pengganggu. Nah, coba kita bahas satu persatu ya terkait dengan variabel penelitiannya. Independent variabel atau variabelnya perubahan pada variabel dependent atau variabel bebas. Jadi variabel ini keberangkatan perubahan pada variabel bebas, variabel terikat. Kalau dependent variabel atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen atau variabel bebas. Nah, contohnya misalnya hubungan antara merokok dengan CA paru tersebut adalah rokok gitu. Di mana rokok ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus dengan misalnya jumlah yang banyak dapat menyebabkan orang mengalami kanker paru-paru. Jadi rokok adalah independent variable atau variabel bebasnya karena dia dapat menyebabkan perubahan pada variabel dependent atau variabel bebas. Ya, terus termasuk dependent variable atau variabel terikat karena CA paru-paru itu kejadiannya dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen atau variabel bebas rokok tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel independen dan dependent variabel. Lain yang umumnya ini akan mempengaruhi ini hubungan antara kedua variabel dan variabel terikat. Nah, kita bahas satu persatu. Ada intervening variabel. Ini variabel yang mempengaruhi. Nah, pengaruhan dalam artian bisa memperkuat atau bisa memperlemah hubungan dari variabel bebas ini atau independent variabel dengan dependent variabel atau variabel terikat. Ya, dalam penelitian yang sebenarnya perlu diwaspadai si peneliti ini dari awal ketika menyusun variabel penelitian atau proposal penelitian karena ini bisa menimbulkan bias penelitian, jadi bias hasil penelitian. Jadi penelitiannya itu artinya apa ya, banyak termasuk kelemahan dalam penelitian ya, dalam hasil penelitian. Nah, contohnya misalnya yang mana intervening variabel ini yang tidak bisa diukur. Jika perawat pandai maka kinerja baik. Nah, itu kan biasanya dari konsep teori ya kita temu. Mungkin kalau seandainya saat pengukuran lakukan gitu ya, ditemukan perawat mengalami faktor lain gitu, misalnya mengalami putus cinta gitu, seperti frustasi, kehilangan, atau misalnya kesehatan yang tidak baik, atau misalnya sakit kepala, migrennya kamu, vertigonya kamu ya. Tentunya ini awalnya misalnya dari research questionnya kita, bagaimana hubungan antara pengetahuan gitu ya, tingkat pengetahuan dengan kinerja perawat gitu misalnya, atau latar belakang pendidikan dengan kinerja perawat gitu. Berarti ini kita hipotesisnya bahwa perawat yang memiliki pendidikan yang tinggi atau dalam konteks pengukuran intervening variabelnya ini tidak bisa diukur. Misalnya saat itu kita tidak memperhatikan bahwa perawat itu dalam keadaan depresi, sedih gitu. Bisa aja ini tidak, hasil yang didapat pengukuran tidak mampu menggambarkan yang sebenarnya gitu, yang dimaksud dengan intervening variabel. Nah, selanjutnya ada moderator variabel. Jadi variabel yang mempengaruhi juga ini hubungan independen variabel dengan variabel independen dan dependen. Nah, contohnya seperti apa? Hubungan dokter dan pasien di rumah sakit, nah, semakin akrab ketika ada perawat. Jadi perawat adalah variabel moderator. Jadi di sini kan ingin mengetahui hubungan antara dokter dengan pasien gitu di rumah sakit A gitu. Nah, kenyataannya ketika pengukurannya ada moderator variabel nih yang tidak diperhatikan ketika punya si perawat ini. Berarti perawat memiliki peran bahwa antara hubungan dokter dengan pasien. Kalau ada perawat hubungannya semakin bagus, kalau tidak ada perawat hubungannya semakin tidak bagus. Nah, tapi tidak diukur, tidak diperhatikan ketika penelitian ini. Kemudian yang terakhir ada confounding variable atau variabel pengganggu. Ya, ini variabel dependen. Nah, yang ini variabel confounding ini harus benar-benar dihilangkan sehingga tidak mengganggu atau mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, contohnya perbandingan kinerja perawat rumah sakit swasta dengan rumah sakit negeri gitu misalnya. Maka variabel confounding ini ya bisa peralatan rumah sakitnya ya, atau bisa juga gaji yang diberikan atau insentif gitu.
Kalau misalnya perawat yang di rumah sakit swasta gajinya tinggi, maka kinerjanya bisa bagus kan gitu. Kemudian kalau yang rumah sakit swasta mungkin negeri misalnya gajinya standar PNS ya, UMR ya bisa aja kinerjanya misalnya lebih buruk atau malah sebaliknya. Kalau di rumah sakit swasta misalnya perawatan peralatan sarana prasarananya semakin bagus menunjang kinerjanya perawat, bisa aja nanti kinerjanya semakin bagus gitu misalnya dibandingkan dengan rumah sakit negeri. Sehingga itulah yang perlu diperhatikan seorang menghilangkan bias penelitian itu ya dengan memperhatikan semua mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, bisa di by design ya. Kemudian bisa juga analisis ini untuk antisipasinya dari awal ini udah ditentukan ketika nyusun proposal gitu. Nah, kalau ingin melakukan penelitian tentang kinerja perawat gitu misalnya, pastikan di kriteria eksklusi yang jadi sampel adalah perawat yang kondisi sehat gitu secara fisik sama psikis gitu. Misalnya seperti itu. Sedangkan kalau yang misalnya contohnya yang ini ya ketika ingin membandingkan kinerja perawat rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah ya dipastikan dari standar gajinya sama gitu ya. Kemudian dari fasilitasnya antara kedua rumah sakit juga harus sama dimiripkan gitu, di matching gitu ya. Sehingga itu yang bisa dimodifikasi kriteria eksklusi proposal penelitian gitu. Penting penentuan kriteria eksklusi mungkin sudah dipelajari di metodologi penelitian. Nah, kalau seandainya dengan by analisis, nah ini satu uji hipotesisnya tepat, terus yang kedua menggunakan uji analisis nanti ada yang bivariat. Kalau nggak cukup bivariat untuk menghilangkan beberapa variabel bias ini, lanjut lagi dengan uji multivariat di pembahasan video berikutnya gitu. Di mana levelnya itu berbeda ya. Jadi uji itu ada uji bivariat, uji univariat gitu ya, ada uji bivariat dan uji multivariat. Nah, uji univariat itu yang biasanya secara deskriptif ya, frekuensi persentase itu level yang paling rendah, kemudian yang bivariat level yang lebih tinggi, yang multivariat yang regresi gitu ya, linear gitu, regresi logistik itu ya level yang paling tinggi. Semakin tinggi level uji statistik yang dilakukan, maka semakin baik hasil pengukuran atau hasil penelitian yang dilakukan gitu ya. Jadi tergantung dari beberapa hal sih yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini terkait dengan data dan variabel ya, skala pengukuran data dan variabel. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dengan baik dan ada manfaatnya untuk mempermudah pemahaman adik-adik di step berikutnya dalam mempelajari ilmu biostatistik. Nah, ini adalah daftar pustaka yang bisa adik-adik gunakan ya dalam proses pembelajaran, bisa juga mencari sumber yang lainnya. Oke, pada akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikut.